memberikan kepada kita tambahan energi dibandingkan dengan tidak melakukan hal-hal yang akan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Materi Kesehatan Mudah atau Makes Mudah. Teman-teman sekalian, ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak ibadah kita, karena Allah akan melipat gandakan pahala, akan melipatkan ganjaran atau balasan kelak di yaumul akhir. Nah, teman-teman sekalian, untuk itu kita perlu semangat di dalam beribadah, semangat di dalam mencari keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini. Termasuk pula kita dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, dalam bekerja kita juga perlu tetap semangat ya. Jangan sampai kita berpuasa, kita menjalankan ibadah Ramadan ini dalam kondisi kita loyo, badan kita tidak bersemangat, kelentrak-kelentruk, lemas terus, tidur terus, jangan. Kita perlu tubuh yang fit, sehat, selalu segar, bugar, tetap semangat meskipun kita dalam keadaan berpuasa. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan agar badan kita tetap sehat, tetap segar, bugar, insya Allah ya. Walaupun tidak sesegar saat kita tidak berpuasa, tapi setidaknya hal-hal yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini akan memberikan kepada kita tips yang bermanfaat, memberikan kepada kita tambahan energi dibandingkan dengan tidak melakukan hal-hal yang akan saya sampaikan. Kenapa kita perlu melakukan hal yang penting ini? Karena kita akan mengalami beberapa perubahan di dalam aktivitas, perubahan pola tidur, perubahan pola makan, perubahan mungkin juga ibadah kita, pola ibadah kita yang semula kita mungkin di bulan-bulan selain Ramadan kita beribadah biasa saja, maka di bulan Ramadan kita memperketat, memperbanyak aktivitas ibadah kita ya. Dan konsentrasi kita, khusyuk kita, semangat kita juga ditingkatkan, karena ini ada keutamaan yang sangat besar yang harus kita raih. Jangan sampai bulan Ramadan lewat begitu saja tanpa kita meraup pahala yang besar, tanpa kita meraup ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan yang kita lakukan ya. Karena dengan berpuasa salah satunya kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa tips yang kita lakukan agar fisik kita ya, terutama fisik kita tetap sehat dan bugar. Yang pertama, kita hendaknya niat berpuasa yang sungguh-sungguh dari awal. Kita niat lillahi ta'ala, karena Allah kita niat berpuasa, dan kita niatkan dengan sungguh-sungguh. Saya hari ini berpuasa harus sungguh-sungguh, sungguh-sungguh dalam bekerja, sungguh-sungguh dalam beribadah, sungguh-sungguh di dalam beraktivitas sehari-hari, dalam bekerja, dalam beribadah, dalam segala apapun yang positif kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena ini adalah kesempurnaan dalam beraktivitas, kesempurnaan di dalam beribadah, yaitu semangat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ketika kita sahur ya, ketika kita makan sebelum azan subuh, yaitu sahur sekitar jam 4, bisa tengah 4, bisa jam 3. Maka tipsnya adalah jangan terlalu gasik. Jangan terlalu pagi saat makan sahur, misalnya seperti orang-orang zaman dulu. Makan sahur jam 1, jam 2, ini terlalu pagi. Makan sahurlah mendekati waktu subuh. Yang penting belum masuk batas waktu subuh. Ya. Kalau subuhnya misalnya jam 4.20 menit, maka kita bisa mulai makan sahur sekitar jam 4. Ya, kurang-kurang sedikit jam 3.50 atau jam 4 lebih dikit tidak apa-apa, karena kita makan ya 20 menit itu sudah waktu yang sangat cukup untuk kita makan dalam kondisi kita tidak tergesa-gesa ya. Ini adalah tips yang pertama dalam hal makan ya. Tadi secara umum tips pertama itu niat yang baik, kemudian dalam hal makan tips pertama adalah makannya jangan terlalu jauh dari waktu menjelang subuh. Kemudian ketika makan sahur, maka makanlah yang mengandung gizi yang cukup. Jangan hanya banyak nasinya, banyak karbohidratnya. Kita cukupkan proteinnya. Kita makan telur, kita makan tempe, tahu, ikan. Kita masukkan ke perut kita ya, untuk energi kita agar di siang hari kita tetap sehat, tetap kuat ya. Kemudian kalau bisa kita juga usahakan untuk makan buah, terutama buah yang mengandung air seperti semangka, pepaya, melon, kemudian mangga ya, nanas. Kalau nanas mungkin perutnya nanti perih ya, bisa untuk berbuka. Nah,
Ini juga salah satu tips yang baik ketika kita makan, kita berikan asupan ke dalam tubuh kita dengan mengkonsumsi buah. Kalau tidak ada, kalau sahur mungkin makan buah yang berair kurang berminat, maka tips yang sangat baik, yang ini juga bagian daripada makanan yang sangat bermanfaat ketika berpuasa, yaitu makan buah kurma. Ya, makan buah kurma di waktu sebelum azan subuh ini juga baik. Bukan hanya ketika berbuka puasa, tapi untuk asupan energi kita menjelang kita nanti siang beraktivitas, maka kita makan buah kurma pun sangat baik. Kemudian dari si makan, tipsnya adalah hendaknya kita makan dengan meminimalkan terlalu banyak berminyak ya. Kita berminyak tidak apa-apa, minyak zaitun malah bagus sekali, atau minyak VCO ya, minyak kelapa yang murni, ini juga bagus. Tapi jangan terlalu banyak yang berminyak seperti goreng-gorengan ya, semuanya serba gorengan kita makan ya. Ini kurang baik untuk pencernaan kita ya. Tapi kalau sekedarnya saja, insya Allah ini justru bermanfaat. Kemudian teman-teman sekalian, jangan hanya fokus kepada karbohidrat. Tadi sebenarnya sudah ada penjelasan di awal, yaitu cukup bergizi. Tapi kadang orang juga lupa, ada yang mereka mencukupkan yang penting kenyang ya. Makanya hanya nasi, lauknya mie plus kerupuk plus sambal. Nah, ini karbohidrat saja kebanyakan ya. Sambalnya mungkin ya ada vitamin C-nya lah, tapi tidak seberapa. Tapi dari sisi variasi makanan, variasi gizi kurang. Ya, oleh karena itu seperti yang saya sampaikan di awal, hendaknya cukup proteinnya, cukup kemudian vitaminnya ya, mineralnya dari buah-buahan dan sayuran. Nah, itulah teman-teman sekalian, dari sisi makan kita punya tips yang seperti itu, sehingga kita insya Allah akan tercukupi kebutuhan gizi kita, energi kita. Tentu saja tips yang lain adalah jangan terlalu kekenyangan saat sahur ya. Cukuplah sepertiganya atau maksimal lah setengahnya begitu ya. Jangan sampai kekenyangan, jangan sampai makan penuh perutnya. Mungkin lauknya enak sekali, kita terlalu banyak makan, ini juga tidak baik untuk kesehatan kita ya. Kita malah jadi lemes, badannya rasanya ngantuk nanti setelah habis subuh, siang juga kita ngantuk ya, karena terlalu kenyang. Nah, kemudian tips yang ketiga adalah minum. Hendaknya kita mencukupi asupan cairan dalam tubuh kita. Minumlah air yang cukup. Yang cukup itu seberapa? Apakah 8 gelas atau 10 gelas? Ya Allah. Tentukan dengan berat badan Anda. Ukurannya adalah secara mudah ya, kurang lebihnya adalah 30 cc kali berat badan Anda. Kalau Anda berat badannya adalah 50 kg, maka 30 kali 50 adalah 1500 cc. 1500 dibagi 200 ya. Kalau satu gelas itu kurang lebihnya 200 cc, satu gelas sedang itu, maka sekitar 7,5 gelas, 8 gelas ya. Gampangnya 8 gelas kalau 50 kg. Kalau 70 kg tentu lebih banyak lagi, tinggal dikalikan saja 7 kali 300, maka 2100 cc ya. Kalau satu gelas ada 200 cc, silahkan Anda hitung-hitung sendiri, sesuaikan berat badan Anda ya. Tentu saja kalau aktivitasnya semakin berat, Anda bisa menambahkan lebih dari itu, tapi kurang-kurang dikit tidak apa-apa, kurang segelas mungkin tidak apa-apa, tapi usahakan kisarannya seperti itu, karena dengan konsumsi cairan yang cukup, maka metabolisme, proses berjalannya makanan kita akan baik ya, peredaran darah kita akan lancar ya. Dan kebalikannya, kalau kita kurang asupan cairan dalam tubuh kita, kita mungkin bisa mengalami dehidrasi di siang harinya, sehingga pusing, lemes, kunang-kunang, bahkan mungkin ketika kita beraktivitas agak berat sedikit, kita bisa kram atau kejang otot. Nah, ini hal yang tidak kita kehendaki tentu saja. Kemudian teman-teman sekalian, tips yang lain adalah olahraga. Jangan lupa, walaupun kita berpuasa, kita tetap sempatkan untuk berolahraga. Bukan olahraga yang berat, terus bukan tentu saja olahraga ringan atau sedang. Kita cukup stretching, kita cukup senam, kita cukup mungkin jalan kaki sekitar 20 menit, 30 menit. Ya, seminggu mungkin 3 kali atau 4 kali. Insya Allah ini adalah hal yang sangat bermanfaat untuk menunjang kesehatan kita di bulan Ramadan ya. Tentu saja kita mungkin kadang punya aktivitas olahraga yang rutin, yang porsinya besar, seperti misalnya orang yang ikut klub bela diri mungkin 2 kali dalam seminggu dia harus olahraga bela diri, maka usahakan waktunya juga jangan di siang hari atau pagi hari, usahakan di waktu menjelang berbuka puasa, sehingga
berolahraga, dia bisa langsung minum, langsung berbuka puasa ya. Ini adalah tips yang bisa kita lakukan. Tentu saja porsinya jangan sama dengan porsi sebelum berpuasa, dikurangi dikit. Kemudian teman-teman sekalian, tips yang lain adalah kita hendaknya istirahatnya cukup, tidurnya cukup sehari kurang lebih untuk dewasa 6-8 jam. Silahkan Anda perkirakan sendiri, jangan terlalu banyak tidur juga tidak baik ya. Kalau Anda sudah merasa seger, bugar, insya Allah ini sudah cukup untuk istirahat Anda atau waktu tidur Anda. Yang penting adalah kualitas tidurnya, benar-benar tidur Anda berkualitas, Anda berdoa, Anda benar tidur, jangan sampai tidur sambil mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat bagi teman-teman di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Semoga kita berpuasa dengan tetap semangat, tetap kita beribadah dengan konsentrasi sehingga meraup apa yang kita inginkan, yaitu pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Cendrawasih burung Papua, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.